Halo Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah hasil kerja video kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan serta menyajikan contoh berpikir komputasional dalam kasus pengelolaan nilai rapot. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks data science dan kecerdasan artifisial. Pada video kami, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menerapkan 4 cornerstone berpikir komputasional, yaitu kemampuan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritmik untuk memecahkan masalah logistik untuk mengolah nilai rapot peserta didik dengan langkah-langkah yang terstruktur. Dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dan sumber data. Data pada sajian ini merupakan data mentah yang belum diklasifikasikan pola tertentu yang akan dilakukan pada unsur yang berikutnya. Pengenalan pola adalah teknik dalam berpikir komputasional yang berfokus pada mengidentifikasi kesamaan, keteraturan, atau karakteristik berulang dari suatu masalah atau data. Dengan mengenali pola-pola tersebut, kita dapat memahami struktur dasar dari permasalahan, sehingga memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah serupa menggunakan strategi atau solusi yang sama. Contohnya, dalam pengolahan data nilai rapor siswa, setiap siswa memiliki pola penilaian yang sama, nilai harian, tengah semester, dan akhir semester. Pola ini dapat digunakan untuk menyusun satu rumus penghitungan rata-rata yang dapat diterapkan untuk semua siswa tanpa harus membuat rumus baru untuk setiap kasus. Abstraksi adalah proses menyaring informasi untuk memisahkan hal-hal yang penting dari yang tidak relevan dalam suatu permasalahan. Tujuan utama dari abstraksi adalah untuk menyederhanakan kompleksitas dengan hanya memfokuskan perhatian pada bagian-bagian yang benar-benar diperlukan dalam merancang solusi. Contoh penerapan dalam pengolahan nilai rapor siswa. Misalnya, dari data lengkap siswa seperti nama, NIS, kelas, alamat, tanggal lahir, dan nilai, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya data nama, NIS, kelas, dan nilai-nilai mata pelajaran yang relevan untuk menghitung nilai rapor. Informasi lain seperti alamat dan tanggal lahir tidak mempengaruhi proses penghitungan nilai, sehingga dapat diabaikan. Flowchart adalah representasi visual dari suatu proses atau algoritma dalam bentuk diagram yang terdiri dari simbol-simbol standar. Diagram ini menggambarkan urutan langkah-langkah atau instruksi secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Flowchart biasanya menggunakan simbol-simbol seperti oval, menunjukkan awal atau akhir proses. Persegi panjang menunjukkan proses atau kegiatan yang dilakukan. Jajaran genjang menunjukkan input-output data. Belah ketupat menunjukkan keputusan atau percabangan kondisi. Dalam konteks pengolahan nilai rapor siswa, flowchart dapat menggambarkan langkah-langkah mulai dari input data nilai siswa, perhitungan rata-rata, hingga penyimpulan nilai akhir. Berikut ini tampilan aplikasi sederhana yang dibangun dengan blok programming menggunakan aplikasi Scratch. Pada aplikasi sederhana ini kami coba merancang tentang pengolahan nilai rapor sederhana untuk masing-masing mata pelajaran dengan cara memasukkan nilai rata-rata penilaian harian, selanjutnya nilai tengah semester, dan nilai penilaian akhir semester. Setelah semua nilai dimasukkan atau di input, secara otomatis aplikasi ini langsung dapat memproses nilai akhir rapor dengan persentase
bobot yang berbeda dari masing-masing penilaian. Dan secara otomatis juga aplikasi akan menampilkan keterangan apakah kategori nilai yang diinput tuntas atau butuh evaluasi lanjutan. Oke lah, kayaknya sampai situ aja lah ya penjelasan dan contohnya. Kesel juga di prompt terus sama Yusannya guys. Kalau emang bermanfaat dan menambah ilmu pemirsa, jangan lupa buat like, komen, dan subrek. Stay classy pemirsa semuanya. Bye-bye.